Ada seorang guru pernah berkata, kalau seorang anak setiap beres sholat atau sedalam sehari mendoakan orang tua itu atau ibu terutama sehari hanya 5 kali, berarti setiap beres sholat baca doa untuk orang tua hanya sekali, maka menurut ulama ini anak itu masih durhaka. Sehari 5 kali loh ya. Kenapa? Anda coba contoh, kita membaca Rabbikfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 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 Selesai dan tidak berat. Apakah kita sampai berdarah-darah? Enggak. Bocos kepala, benjol? Enggak. Patah-patah tulang? Enggak, demi Allah. Ketahuilah pengorbanan ibu kita itu, kalau di dunia medis seorang dokter pernah bercerita, rasa sakit paling sakit yang pernah dialami seorang pria itu patah tulang. Anggap kita lagi berdiri, ini tangan tiba-tiba diinjek kretek, itu rasa paling sakit yang bisa dialami laki-laki. Tapi rasa paling sakit yang bisa dialami perempuan, kita tahu, melahirkan. Berapa balik sih, berapa banding sih kalau melahirkan dibandingkan dengan patah tulang? Maka dokter ini berkata, melahirkan itu 27 kali lipat lebih sakit daripada patah tulang. Ibu kita ngelakuin itu. Makanya syahid seorang ibu kalau wafat ketika dalam melahirkan. Ya. Bahkan seorang pemuda ingin berjihad, ya Allah saya siap mati di jalan Allah. Ditanya, kamu ada orang tua nggak di rumah yang masih perlu bantuan? Masih ada ya Rasulullah, pulang, jihad kamu di rumah. Diusir. Ya. Demi Allah, mulia sekali. Ya. Di Al-Quran bahasan tentang orang tua itu luar biasa. Kita bahkan diperintahkan untuk menundukkan sayap. Kalau ibarat burung, kita udah sebesar apapun bisa mengepakkan sayap, udah jadi presiden, direktur, segala macam apapun itu. Kalau udah di hadapan orang tua, tundukkan gitu semua. Kita tundukkan sayap kita semuanya. Ya, nggak ada apa-apanya kita di hadapan orang tua. Dan memang sebagaimana dengan fitrahnya, kita akan pasti selalu dianggap anak kecil di hadapan orang tua kita. Walaupun kita sudah jadi doktor, S3, kiai, apapun itu. Ya, tapi tetap masuk surganya kita perlu ridhonya, dan beliau yang paling berhak atas doa kita. Maka lakukan bagaimana caranya apapun, dan jika kita ingin bagaimana kalau beliau sudah wafat, sudah meninggal, maka cara terbaik untuk kita membahas kebaikan beliau, baik sudah wafat maupun belum wafat, cara terbaik bagi seorang anak untuk membalas jasa beliau, walaupun tidak akan cukup, maka yaitu caranya adalah berusaha mengupayakan agar kita bisa menjadi jalan ibu kita masuk surga. Kita mengupayakan gimana caranya. Kita mengupayakan gimana caranya yang kita lakukan itu jadi pahala yang mengalir untuk ibu kita. Ya, maka jangan lupa kalau sudah wafat doakan. Setiap beres sholat minimal 5 kali. Setiap ingin baca Quran, jangan sampai hari ini mata ini lebih dahulu melihat cahaya matahari daripada melihat Al-Quran. Ya. Maka beres subuh baca Quran, kirim doa kepada beliau. Masih hidup juga nggak apa-apa. Ya Allah, kau ingin mengirimkan bacaan ini, jika ini engkau anggap jadi kebaikan, jadi pahala, ketahuilah bahwa aku bisa mendapatkan nikmat kebaikan ini wasilahnya melalui ibuku. Maka berilah kebaikan kepada beliau-beliau. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, bagi kalian yang masih memiliki orang tua terutama ibu, silakan jangan sia-siakan pintu surga paling tengah kalian. Gapailah surga itu dengan memuliakan mereka dan buatlah bibir mereka tersenyum bahagia. Dan bagi yang sudah wafat, bagi yang mungkin masih punya kesalahan kepada orang tua, jangan engkau tunggu kapan engkau akan dipanggil kepada Allah. Segera datangi, peluk, cium. Jangan pernah dalam seumur hidup ini mulut kita tidak pernah mencium kaki ibu kita. Mohon maaflah kepada kesalahan apapun kita kepada beliau. Sayangi beliau, muliakan beliau. Ketika beliau ridho, demi Allah, Allah pun meridhoi surga untuk kalian. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.